Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menyertai dan melindungi kami sampai pada hari ini. Di pagi hari ini Tuhan, kami kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan ibadah kami. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami sehingga kami dapat menerima dan memahami firman-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, nats khotbah kita pada hari ini tertulis dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu. Saya yakin adik-adik sekolah minggu masih tetap sehat dan semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan di tahun 2021 ini. Sekalipun kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Adik-adik sekolah minggu, saya ingin bertanya, apakah kalian pernah bertengkar di rumah dengan adik atau dengan abang atau dengan kakak? Apakah kalian pernah bertengkar dengan orang lain atau dengan tetangga atau teman kita di sekolah? Nah, adik-adik sekolah minggu, bertengkar itu tidak baik ya. Bertengkar itu sedapat mungkin harus kita hindari. Dan saya ingin bertanya juga kepada adik-adik sekolah minggu, mengapa sering pertengkaran itu terjadi dalam kehidupan manusia? Nah, ada banyak faktor atau penyebab sehingga muncul pertengkaran dalam kehidupan kita. Nah, pertengkaran itu bisa muncul, bisa terjadi jika kita masing-masing egois. Artinya, selalu mengutamakan kepentingannya sendiri dan mengabaikan serta tidak peduli dengan kepentingan orang lain. Misalnya, kalau di rumah ada makanan itu dihabiskan untuk dirinya sendiri. Dia tidak mau berbagi kepada adiknya, dia tidak mau berbagi kepada abangnya atau kakaknya. Kalau ada mainan di rumah, maka harus dia sendirilah yang boleh menggunakan mainan itu. Tidak boleh disentuh, apalagi digunakan oleh adiknya ataupun abangnya. Nah, sehingga muncullah pertengkaran di antara kita. Nah, kalau kita masing-masing selalu mengutamakan kepentingan kita dan mengabaikan, tidak peduli dengan kepentingan orang lain, maka pertengkaran itu tidak akan terhindar dalam kehidupan kita. Oleh karena itu apostol Paulus
Dalam nats khotbah ini dia menekankan kita sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita. Kita harus mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita. Kita tidak boleh hanya peduli dan memperhatikan kepentingan kita sendiri dan mengabaikan kepentingan orang lain. Tetapi justru Rasul Paulus meminta supaya kita lebih mengutamakan, mendahulukan kepentingan orang lain. Nah, jika kita masing-masing bersikap seperti itu, maka hidup kita akan penuh dengan damai. Hidup kita akan jauh dari pertengkaran. Maka kita sebagai saudara di rumah, di sekolah, di gereja akan dapat hidup damai. Tidak ada pertengkaran. Nah, itu yang kita teladani dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus Kristus itu selalu mengutamakan kepentingan kita. Dan Yesus Kristus itu bahkan mengorbankan kepentingannya untuk kepentingan kita, manusia. Nah, adik-adik sekolah minggu, Yesus itu kan Allah. Tetapi Yesus itu sebagai Allah, dia menjadi manusia sama seperti kita. Dia lahir di kandang domba. Yesus itu tidak hanya lahir di kandang domba, tetapi juga mati di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kita manusia dari dosa dan kematian. Nah, itu menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu lebih mendahulukan kepentingan manusia daripada kepentingannya sendiri. Nah, kita sebagai anak-anak Yesus yang percaya kepada Yesus Kristus tentu harus meneladani hidup Yesus itu dalam kehidupan kita. Jadi tidak hanya mengaku percaya kepada Yesus Kristus, tetapi juga meneladani sikap hidup Yesus itu di dalam kehidupan kita, agar kita juga selalu mau mendahulukan, mengutamakan kepentingan sesama kita daripada kepentingan diri kita sendiri. Yang kedua, pertengkaran itu bisa muncul dalam kehidupan kita kalau kita masing-masing hidup dalam kesombongan. Dia selalu menentang orang lain demi untuk melakukan apa yang dia sukai. Dia tidak peduli dengan sikap orang lain, tetapi dia bahkan berani menentang sikap pandangan orang lain. Yang penting bagi dia, dia melakukan apa yang dia sukai dalam kehidupannya. Itu juga adalah kesombongan. Dan kesombongan itu membuat kita jatuh ke dalam pertengkaran. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan kita dan meminta kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus agar kita hidup rendah hati, tidak hidup dalam kesombongan. Kalau kita masing-masing hidup dalam kerendahan hati, maka hidup kita akan penuh dengan kedamaian. Kita harus selalu melihat apakah yang kita lakukan itu
apakah yang kita katakan itu baik untuk diri kita sendiri dan juga baik untuk orang lain. Jadi jangan bersikap tidak peduli kepada orang lain. Kita harus selalu melihat, apakah yang kulakukan ini, apakah yang kukatakan ini juga baik untuk saya, baik untuk orang lain. Tidak hanya melihat itu untuk kebaikan diri sendiri, sehingga hidup kita tidak menjadi batu sandungan kepada orang lain. Tetapi apa yang kita lakukan itu untuk kebaikan bersama, sehingga kita tidak jatuh ke dalam pertengkaran, tetapi hidup dalam kedamaian. Nah, itu juga adik-adik sekolah minggu yang kita teladani dari Yesus Kristus. Yesus itu rendah hati. Dia Allah yang bersemayam di surga, di tempat yang tinggi. Tetapi dia rela turun ke bumi, melawat kita orang yang berdosa ini. Dia merendahkan hatinya. Dia mengambil rupa sebagai manusia, sekalipun dia adalah Allah. Yesus itu hidup dalam rendah hati. Maka agar kita juga dapat terhindar dari pertengkaran, maka kita harus hidup dalam rendah hati terhadap orang lain, dengan selalu melihat bahwa yang kita lakukan itu tidak hanya baik untuk diri kita sendiri, tetapi juga baik kepada orang lain. Oleh karena itu, Paulus juga meminta kita sebagai anak-anak Yesus yang percaya kepada Yesus Kristus, agar kita hidup dalam kasih. Kalau kita masing-masing hidup dalam kasih, mengasihi diri kita, mengasihi orang lain, maka dengan kasih itu kita akan selalu peduli dengan orang lain. Dan dengan kasih itu kita selalu hidup dalam kerendahan. Nah, oleh karena itu Paulus meminta kita agar kita masing-masing hidup di dalam kasih. Kasih yang ada di dalam Yesus yang sudah kita rasakan, yang sudah kita terima, biarlah kasih Yesus itu juga yang mengikat persaudaraan kita di keluarga, yang mengikat persaudaraan kita di gereja, yang mengikat persaudaraan kita di sekolah, yang mengikat persaudaraan kita dengan siapapun, sehingga dengan kasih itu kita hidup dalam kedamaian. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, di tahun 2021 ini, secara khusus di situasi dan kondisi pandemi COVID-19 atau Corona yang sedang kita hadapi saat ini menuntut kita agar kita terus hidup di dalam kasih, agar kita selalu hidup bersama dengan orang lain. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita masing-masing harus menjaga diri kita dari penyebaran virus corona. Memakai masker, cuci tangan, dan selalu menghindari kerumunan. Kalau kita melakukan itu, kita sudah mengasihi diri kita dan juga sudah mengasihi orang lain. Dan kalau kita mau mematuhi itu di dalam kehidupan kita, berarti kita juga sudah peduli dengan kepentingan kita, peduli dengan kepentingan orang lain. Dan dengan mematuhi itu juga sudah menunjukkan kita orang yang rendah hati, yang mau patuh dan taat kepada aturan
yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menghindari penyebaran virus corona ini. Tentu kita akan mau melakukan itu jika kita masing-masing hidup di dalam kasih, mengasihi diri kita dan mengasihi orang lain. Jadi biarlah adik-adik, di situasi dan kehidupan yang sedang kita hadapi saat ini, kita hidup di dalam kasih. Dan dengan kasih itulah kita dapat berdamai dengan orang lain yang berbeda dengan kita. Kita dapat hidup damai sekalipun ada perbedaan di antara kita, berbeda warna kulitnya, berbeda status sosialnya, berbeda dalam bahasa, tetapi kasih itulah yang mengikat kita, sehingga dengan kasih itu di tengah perbedaan ada kedamaian, bukan pertentangan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan masih menyertai dan melindungi kami. Tuhan masih memberikan berkat-berkat-Mu kepada kami. Hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan agar kami hidup di dalam kasih yang selalu mengutamakan kepentingan orang lain, yang tidak hanya peduli dengan kepentingan kami sendiri, agar kami juga hidup di dalam kerendahan hati, sama seperti Yesus Kristus Tuhan kami, yang adalah Allah, tetapi telah mengambil rupa sebagai manusia untuk menyelamatkan kami. Kuatkanlah kami Tuhan untuk meneladani sikap Yesus itu dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami dapat hidup berdamai dengan orang lain, sekalipun di antara kami ada perbedaan. Tuhan Yesus Kristus, kami terus memohon agar Tuhan menyelamatkan dunia ini dari penyebaran virus corona. Kami percaya Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa, yang dapat menaklukkan segala apapun yang ada di dunia ini, yang dapat menyelamatkan kami dari penyebaran virus corona ini. Lindungilah kami Tuhan, lindungi orang tua kami, saudara-saudara kami, dan berkatilah Tuhan pemimpin-pemimpin bangsa kami, agar mereka penuh dengan hikmat dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Ampunilah Tuhan atas segala dosa-dosa yang kami lakukan. Kami memohon kiranya Tuhan tidak mengingat segala pelanggaran kami, segala dosa-dosa yang kami lakukan, karena Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih. Terimalah Tuhan doa dan permohonan kami ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita mau melakukan persembahan. Kita menyanyi lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Musik Abah. Bangga, Bapa, punya
Kita tutup ibadah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Adik-adik sekolah minggu, saya mengucapkan selamat hari Minggu dan tetaplah jaga kesehatan dan semangat untuk memuji Tuhan. Terima kasih.